Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kajian kita, masih seputar memutus siklus keturunan. Jadi kalau di sesi yang pertama kita lebih banyak berbicara tentang pengetahuannya, di sesi yang kedua kita akan bicara lebih teknis lagi. Baik ya, kembali saya mengingatkan, jadi Adam itu bukan manusia pertama. Adam itu manusia awal kita datang ke semesta ini. Setiap manusia datang ke semesta ini membawa kesadaran awal. Oleh karena itu, setiap manusia datang ke semesta ini, pada saat dia membawa kesadaran awal itu sebetulnya masih tinggal dalam surga. Maka digambarkan surga itu di dalamnya berbagai macam kenikmatan. Ketika dulu Bapak Ibu masih jadi Adam yang berkesadaran awal, kalau nangis pada datang nggak orang serumah? Pada pengen gendong nggak? Ya, semua orang sibuk nggak di rumah itu ingin membuat agar yang nangis itu berhenti tangisannya. Ada yang sibuk cari makanan, ada yang sibuk cari baju baru, macam-macam. Masih ingat gak waktu itu kita dimandiin, kita buang air besar, dicebokin, makan disuapin, semua hal datang nyaris tanpa upaya. Tapi kita selama ini mengabaikan situasi itu. Itulah yang disebut dengan kenikmatan yang diperoleh Adam yang digambarkan di surga. Lalu perlahan Adam mulai mengenal kehidupan, disertai dengan pikiran-pikiran yang sudah terinstall oleh program-program, sehingga lama-kelamaan pikiran lebih dominan, sehingga pikiran ini lama-kelamaan mengendalikan kesadaran yang dibawa oleh Adam. Nah, kesadaran yang dibawa oleh Adam itu semakin tenggelam. Yang muncul sekarang itu adalah dominasi pikiran Adam. Betul? Ketika pikiran ini semakin mendominasi, maka yang mengendalikan Adam bukan lagi kesadarannya, tapi yang mengendalikan Adam adalah pikirannya. Maka Adam disebut telah menjadi diri palsu. Diri palsu itu bahasa psikologinya adalah ego. Jadi ego itu adalah diri palsu ketika seseorang dalam hidupnya lebih banyak dikendalikan oleh pikirannya ketimbang oleh kesadarannya. Maka orang-orang bijak mengatakan pikiran itu adalah pelayan yang sangat baik, tetapi dia adalah majikan yang sangat buruk. Apalagi ketika pikiran itu ya menggunakan tubuh ini, praktis sama sekali tidak pernah bertanya kepada kesadaran. Nah, terus menerus ego itu semakin membesar karena apa? Diberi
diberi makan, diberi nutrisi. Coba ya, mohon maaf, ketika ingin marah. Dulu kita mengira kalau kita sudah marah itu selesai, padahal baru saja kita ngasih santapan lezat buat ego. Kita tidak sadar kalau ego kita semakin besar dan ego semakin menguasai pikiran, kesadaran. Ya, ketika menginginkan sesuatu harus selalu dipenuhi. Kita tidak sadar bahwa sebetulnya kita sedang memberikan makanan lezat buat ego, sehingga ego semakin membesar. Ketika ingin membicarakan orang, pas ada temannya yang sama-sama satu frekuensi, gitu. Sedang apa itu? Sedang ngasih makan pada ego. Nah, ego semakin lama semakin berkuasa. Nah, ketika ego sudah menguasai diri kita ini, itulah yang disebut dengan rahwana. Maka rahwana sering disebut si dasa muka. Ya, dasa itu 10, muka itu wajah. Jadi si 10 wajah. Karena disebutnya diri palsu, wajahnya banyak, bukan yang asli lagi. Tangisannya palsu, senyumnya palsu, ya. Tindakan baiknya palsu, ya. Gitu. Semua penuh dengan drama, semua penuh dengan kepalsuan. Nah, maka lama kelamaan, ya, Adam itu menjadi terasing di rumahnya sendiri, sehingga Adam mulai gelisah. Tetapi dalam kegelisahan itu kemudian Adam berdoa, Rabbana dolamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Ya, jadi itulah, pada titik tertentu akan ada titik balik, titik kesadaran. Itulah ya, kalau orang memperoleh kebahagiaan, kebahagiaan itu tanpa batas. Tapi kalau orang memperoleh ketidakbahagiaan, ternyata ketidakbahagiaan itu berbatas. Ada titik balik yang membuat dia tidak betah di ketidakbahagiaan itu, lalu ingin kembali ke kondisi awal. Nah, pulangnya Adam ke kondisi awal, kesadaran awal, itu yang disebut dengan wa ilaihi turja'un. Adam sudah kembali kepada kesadaran awalnya. Paham ya? Sampai di sini ya? Oke. Nah, bagaimana caranya supaya Adam itu bisa kembali pada kesadaran awalnya? Dalam Quran surat Az-Zukhruf ayat yang ke-28, tadi baru 26, 27 ya. Oke. Kita baca ya ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Ingat ya, kita asalnya dari Allah, harus kembali kepada Allah. Ya. Adam itu asalnya kenal kepada Allah, karena tertutup oleh ego, dominasi pikiran palsunya, dikuasai oleh rahwana, si dasa muka, ya, gitu. Maka kan digambarkan dalam cerita Ramayana itu, Rama kehilangan Sinta. Sinta itu kesadaran artinya. Rama kehilangan kesadaran. Sebenarnya diri kita sedang kehilangan kesadaran. Dicuri sama siapa? Dicuri sama si diri palsu, ego itu, namanya rahwana. Makanya untuk mengambil kembali Dewi Sinta ini, ya, maka Rama minta bantuan Hanuman. Hanuman itu simbolisasi dari seseorang yang sudah mencapai pencerahan, yang sudah tahu ya cara mengembalikannya. Jadi Hanuman itu
lambang dari guru-guru suci sebetulnya. Jadi Hanuman itu lambang dari penuntun jalan. Makanya Hanuman lalu membuat jembatan. Di Islam jembatan itu dikenal dengan Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim artinya jalannya orang yang dapat nikmat. Gitu. Apakah berhasil mendapatkan nikmat? Kita baca ayat ini. Dan menjadikan kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali. Wa ja'alaha kalimata baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Jadi untuk kembali itu harus ketemu kalimat yang kekal, kalimat yang tidak pernah berubah. Ya, kalimat yang dimaksud di ayat ini bukan kalimat kata-kata, ya, tapi sesuatu yang pernah disaksikan Adam, dan kemudian Adam menemukan kembali kalimat itu di kelahirannya yang kedua, ketika Adam mencapai pencerahan. Udah bosen di neraka. Ya, itu. Paham ya? Nah, lalu Adam kan mengakui Robbana dolamna anfusana. Ya, ya Tuhanku, aku telah mendolimi diriku sendiri. Kenapa? Karena aku mengizinkan buah khuldi itu masuk sebagai nutrisi bagi egoku. Kalian nggak sadar ya kalau tiap hari itu kalian ngasih makan ego. Ketika keinginan kalian ingin selalu dicapai, ingin selalu dipenuhi, itu sebetulnya secara tidak langsung sedang ngasih nutrisi pada ego. Cuman kita tidak sadar ya, dan kita merasa senang, dan kita tidak bisa membedakan mana senang mana bahagia. Dan kita selama ini yang disebut kesenangan itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Padahal ya, mohon maaf, kekayaan itu masih memiliki dua peluang. Bisa memenuhi kebutuhan dan membahagiakan, tapi juga bisa mencelakakan. Kemiskinan belum tentu juga menyusahkan. Karena kemiskinan bisa punya potensi untuk membuat seseorang menjadi terbangkitkan. Paham ya? Jadi kan sebetulnya itu tergantung cara kita menggunakannya. Nah, oleh karena itu ya, maka kita harus menemukan kalimat yang kekal itu. Kalimat itu kan dibaca biasanya, tapi dibaca itu bukan dengan mata ini. Dipeleng, dilihat, disaksikan, dipandang. Persis saat Adam ketika ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, dan saat itu mengatakan qalu bala syahidna, ya aku menyaksikan. Saat sedang menyaksikan itu, sedang menyaksikan kalimat yang kekal. Paham ya? Itu yang disebut dengan kalimata baqiyatan, kalimat yang kekal. Untuk apa harus menemukan kalimat yang kekal itu? La'allahum yarji'un, supaya mereka kembali lagi ke kesadaran awalnya lagi. Ya, itu. Tetapi ketika aku, kata Allah, telah memberikan kenikmatan kepada mereka, jadi sudah diberikan ya kenikmatan kepada mereka dan bapak-bapak mereka, sehingga datanglah kepada mereka kebenaran. Ya, di sini dikatakan kebenaran, ya, ja'ahumul haq, ya, wa rasulun mubin, dan seorang rasul yang memberi petunjuk yang nyata. Ya, jadi seorang utusan yang bisa menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu, sehingga Adam menyaksikan kebenaran. Oh, itu rupanya diriku yang sebenarnya. Sehingga dia sadar bahwa selama ini yang disebut dirinya itu bukan diri yang asli, tapi diri yang palsu. Makanya kalau di merogok saku, pasti di dalam saku Adam banyak uang palsu. Ngerti ya sampai sini ya ceritanya? Nah,
Kemudian di Az-Zukhruf ayat yang ke-30, ini. Dan tatkala kebenaran itu datang kepada mereka. Jadi Adam ini sudah didatangi kebenaran. Sudah datang kebenaran, sudah datang utusan yang nyata untuk menunjukkan kembali kalimat yang kekal itu. Tapi tatkala kebenaran itu datang kepada mereka, mereka berkata, ini adalah sihir yang sesungguhnya. Ini adalah sihir, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Ya, hada sihrun. Ini adalah sihir. Wa inna bihi, ya, wa inna bihi kafirun, ya, ini adalah sihir dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang tertutup. Jadi seperti itu kenyataannya. Saking beratnya ya, sudah terliputi oleh kepalsuan, ya, bahkan kebenaran ketika diberikan itu malah dia lebih percaya pada kebohongan yang diulang-ulang, dan itu dianggap sebagai kebenaran. Kan tadi ya sudah begitu menguat doktrin ya, dogma ya, dari atasnya itu sudah seperti itu. Sehingga tadi ketika dikasih yang baru pun selalu menolak. Aku lebih suka mengikuti bapak-bapakku, itu kan. Walaupun bapak mereka tidak punya pengetahuan, walaupun bapak mereka tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk. Nah, kira-kira potret ini kontekstual nggak dalam kehidupan sekarang? Kontekstual ya. Secara konsep itu seperti itu. Itu sebabnya ya akan menjadi sangat dinamis ketika Al-Quran itu tidak dipahami sebagai cerita di masa lalu, tapi ditarik secara kontekstual dalam kekinian. Makanya Quran itu berlaku di sepanjang zaman, selalu adaptif terhadap setiap perubahan. Tapi tergantung orang yang memahaminya, ya. Jadi kalau kita tidak paham kan kita cuma mendengar ini dulu, cerita-cerita dulu, ya. Jadi ketika saya tanya kenapa ada doa, oh itu doa dulu Adam. Ketika Adam terusir dari surga, lalu Adam berdoa, Robbana dolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Ya. Padahal sebetulnya secara kontekstual peristiwa itu terjadi sekarang pada diri kita masing-masing. Betul nggak? Sering nggak kita terusir dari kondisi nyaman tiba-tiba, ya? Makanya kan kita sering terusir, pertama terusir oleh kecemasan terhadap masa depan. Betul nggak? Ya. Yang kedua kita sering ya terusir oleh ilusi tentang masa lalu. Betul nggak? Yang ketiga kita sering terusir oleh ketidakmampuan kita untuk menahan, ya, karena kita sering menolak saat ini. Kan manusia begitu ya, senangnya terobsesi oleh masa depan, ya, dia terikat oleh fantasi tentang masa depan, lalu terikat oleh ilusi tentang masa lalu dia juga membohongkan saat ini. Padahal bahagia itu sederhana. Bahagia itu sudah terima apapun yang terjadi saat ini, apa adanya bahagia. Ya, gitu. Nah, ketidakmampuan kita menerima saat ini, kenapa? Karena pikiran kita sedang membawa kita ke fantasi tentang masa depan atau ke ilusi tentang masa lalu. Makanya sederhana ya, kalau menurut orang-orang bijak, kalau Anda hari ini cemas, saat ini cemas, berarti Anda tidak ada di sini. Anda ada di masa depan. Kalau saat ini Anda sedih, berarti Anda tidak ada di sini. Anda sedang ada di masa lalu. Tapi kalau saat ini Anda damai, berarti Anda ada di sini. Kalau saat ini Anda bahagia, Anda ada di sini. Jadi sesederhana itu ya cara mengukur kita ini bahagia atau tidak. Ya? Oke. Sampai sini paham ya? Oke. Nah, jadi ternyata ya tidak semua Adam bisa kembali kepada kesadaran awalnya. Ya. Begitu tebal kabut yang menutupi ya kesadaran aslinya Adam, sehingga sulit sekali Adam untuk kembali ke titik awalnya. Nah, inilah perjuangan. Oleh karena itu maka
bersyukurlah orang-orang yang sudah bisa menemukan kalimat yang kekal di kehidupannya yang sekarang. Dan kalimat itu akan menjadi kalimat pengantar untuk mengantarkan kita memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, bukan kalimat untuk mati beneran, tapi kalimat untuk mengantarkan kita bahwa kita berasal dari Allah, dan dalam kehidupan yang sekarang sebisa mungkin kita harus segala kembali kepada Allah. Disitulah kita akan menemukan surga, di sini, saat ini, sekarang. Kalau di kehidupan yang sekarang sudah menemukan surga, nggak usah dipikirkan tentang yang masa depan, karena yang masa depan itu ditentukan oleh hari ini. Betul nggak? Masa depannya sudah pasti akan mengikuti saat ini. Ya, gitu. Masih lanjut ya, masih ayat-ayat. Masih ayat-ayat. Ini yang tadi belum. Nanti saya akan masuk lagi lebih dalam lagi ke sini. Gambar ini belum selesai. Yuk kita lihat Quran surat Al-Qasas, surat ke-28 ayat 36. Ya. Maka tatkala Musa datang kepada mereka dengan tanda-tanda yang nyata, mereka berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat. Dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami dahulu. Ya, jadi seperti itulah ya. Ketika kebenaran datang, ini yang tadi Ibrahim, yang ini ceritanya udah lain lagi ya. Musa membawa tanda-tanda yang nyata. Ya, tetapi ketika tanda-tanda ini disampaikan kepada mereka, mereka mengatakan, ini tidak lain hanyalah sihir yang dibuat-buat, dan kami belum pernah mendengar yang seperti ini dari bapak kami sebelumnya. Jadi karena belum pernah mendengar dari bapaknya yang sebelumnya, kebenaran macam apapun yang datang tetap saja tertutup. Nah, inilah yang disebut dengan kafir. Jadi kafir itu tertutup, sulit untuk menerima ilmu baru, sulit untuk menerima kebenaran. Kenapa? Karena masih percaya kepada dongeng-dongeng masa lalu. Karena sedemikian kuatnya dongeng itu, walaupun itu kebohongan, tetapi karena terus-menerus didongengkan, lama-kelamaan dianggap sebagai kebenaran. Ingat ya, tadi definisi keyakinan. Keyakinan adalah pikiran yang diulang-ulang, yang diikat oleh perasaan, ya. Itulah yang disebut dengan keyakinan. Oke, lanjut dulu ya. Di dalam Quran surat Al-Kahfi surat ke-18 ayat 5 ya, Allah berfirman, ma lahum bihi min ilmin walali abaihim. Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Ya, alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Kan banyak ya orang yang membicarakan, mohon maaf, membicarakan ini, membicarakan itu, ya, itu. Yang dia bicarakan itu sama sekali bukan pengalaman, tetapi hanya katanya yang dikatakan lagi, secara turun-temurun tuh, ya, seperti itu, ya, sehingga menjadi doktrin, menjadi dogma, ya. Maka di Quran Allah mengatakan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu. Begitu pula bapak-bapak mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta. Dusta itu apa? Perkataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Itu dusta ya. Oke. Jadi hati-hati ya, hati-hati. Karena ya, kalau kita mengatakan sesuatu yang kita sendiri tidak mengalaminya, tidak merasakannya, itu belum jadi pengalaman kita, itu bukan kebenaran. Ya, oke, lanjut. Masih ayat-ayatnya. Nah, Quran surat Ibrahim surat ke-14 ayat 10. Berkata rasul-rasul mereka, apakah ada keraguan-raguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Ya, Dia menyuruh kamu untuk memberi ampunan kepadamu dari dosa-dosamu dan menangguhkanmu sampai masa yang ditentukan. Mereka berkata, kamu tiada lain hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu menghendaki untuk menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah bapak-bapak kami. Karena itu datangkanlah kepada kami bukti yang nyata. Ya,
kita ini kan, mohon maaf ya, kalau berbicara kebenaran, orangnya harus jauh, orangnya harus dari luar negeri, betul nggak? Orangnya dekat, tetangga kita cerita kebenaran, paling kita mengatakan, ya kamu lah, kamu kan hanyalah manusia biasa seperti kami, betul nggak? Gitu. Padahal kebenaran itu ya kadang-kadang bersembunyi di tempat terang. Cuman karena kita kan, wah, kalau jauh gitu ya, asal jauh, apalagi dandanya beda dengan kita, asing gitu, malah justru yang asing itu dianggap sebagai pembawa kebenaran, walaupun tidak nyata. Tapi yang nyata-nyata di depan mata dan bisa membuktikan, ya, malah dianggap, kamu kan hanya tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, ya. Malah dia menuduh kamu itu menghendaki menghalang-halangi kami dari apa yang selalu disembah oleh bapak-bapak kami. Jadi ketika ada hal yang baru, walaupun itu kebenaran, dianggap sebagai penghalang agar mereka ya tetap bisa menyembah apa yang diajarkan oleh bapak-bapak mereka. Padahal di Quran diulang-ulang, bapak-bapak mereka itu tidak punya pengetahuan dan tidak mendapatkan petunjuk. Oke? Nah, surat Al-A'raf. Ini surat yang ke-7 ayat 28. Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati bapak-bapak kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Karena bapak-bapaknya melakukan itu, dan mungkin bapak-bapaknya pernah mengatakan kalau itu seakan-akan dari Tuhan, sudah jadi dogma, sudah jadi doktrin, makanya mereka pun mengatakan ini kan diajarkan oleh Allah gitu, diajarkan oleh Tuhan kami. Padahal itu perbuatan keji. Nah, saya sudah menyampaikan sedikit tadi di ulasan saya, yang namanya keburukan itu salah satunya adalah ketidakadilan. Ya, kan ada orang yang melakukan ketidakadilan, tapi kemudian ketidakadilan itu dibungkus atas nama keyakinan, atas nama Tuhan. Betul nggak? Misalkan menyakiti orang lain, menumpahkan darah orang lain, kan darah itu haram ya? Haram nggak darah? Awas memahami Quran, jangan darah itu haram, kemudian darah haram. Ya kalau darah haram, tubuh kita haram dong. Makanya memahami Quran tuh jangan cuman begitu, darah haram, coba dipahami yang mana. Kalau darah itu haram, tubuh kita isinya 75% kan darah, berarti tubuh kita haram. Sedangkan daging saja itu adalah susunan pembuluh darah. Yang kalian makan itu daging, itu pembuluh darah yang disusun jadi daging, kan darah semua itu. Haram nggak? Kalau darah haram berarti setiap hari kalian makan. Yang disebut dengan darah haram itu sebetulnya adalah pertumpahan darahnya. Pertumpahan darahnya, membunuh, ya toh, menembak, ya, memasang bom, menyakiti orang, sebetulnya itu ekstrapolasinya. Kan jadi masuk akal kan? Betul nggak? Kalau darah haram kan nggak masuk akal. Nah, karena kita memahami darah haram, udah aja begitu aja, tidak diekstrapolasi pada pengertian yang lebih luas. Padahal kalau kita mikir, kalau darah haram berarti tubuh saya juga haram dong, kan isinya darah. Betul nggak? Itu kan konteksnya, dalam konteks ketika kita menyakiti orang, membunuh orang, merampas nyawa orang, kan itu sebetulnya, itu kan perbuatan keji. Tetapi ada perbuatan keji yang kemudian dibungkus seakan-akan itu diperintahkan, ya, karena itu diklaim. Maka di ayat ini dikatakan, dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka mengatakan, kami mendapati bapak-bapak kami mengerjakan yang demikian itu. Makanya bahaya kan anak itu. Apa yang dilakukan bapaknya, apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya,
Kan itu bisa dilakukan. Apalagi ketika itu dikatakan, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Baca ayat selanjutnya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji itu. Mengapa kamu mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Nah, ini dialog-dialog ini masih seputar tadi ya, anak bapak ya, masih seputar anak bapak. Oke. Nah, baik, saya sekarang akan memberikan sedikit ilustrasi. Baik, ya. Bapak Ibu tahu telur? Tahu ya, telur. Telur. Ini ya gambar telurnya. Bisa ya saya gambar telur nih. Saya beri judul aja nih, telur. Harus diberi nama ya. Nama lagi ya. Oke. Telur itu ada bagian yang keras, bagian luar. Ini namanya kulit telur. Dimakan nggak kulit telur? Tapi jangan menyepelekan kulit telur. Karena kalau kulit telur hancur, maka seluruh bagian telur dalamnya jadi berantakan. Kulit telur itu keras dan bersifat menjaga. Betul nggak? Yang dijaga kulit telur ada dua. Yang pertama yang ini, bagian yang ini. Ini namanya putih telur. Oh, ini katanya nutrisinya banyak sekali di sini. Dan bagian yang tengah ini yang disebut dengan kuning telur. Saya pernah menyampaikan di sebuah kajian saya bahwa kalau telur pecah dari dalam kan jadi anak ayam. Dan anak ayam pasti akan menghasilkan anak ayam lagi. Dan anak ayam akan menghasilkan anak ayam lagi. Jadi kalau pecah dari dalam akan membangun kehidupan. Tapi kalau dipecahkan dari luar, paling jadi telur dadar atau telur mata sapi. Keluarlah dari sini, ya. Bukan jadi kehidupan. Itu sebabnya ya, kalau kita punya anak didorong-dorong dari luar, ya, dari luar, dipukuli, dimarahi, awas. Ya, walaupun dia mungkin berubah sesaat, dia hanya berubah di depan kita. Sebetulnya ada dendam di belakang. Cuman saat itu dia belum berani melampiaskan dendam itu karena ketidakberdayaan. Tapi mungkin suatu saat ketika dia sudah berdaya, dia akan mengemukakan semua yang pernah dilakukan oleh orang tuanya itu. Karena itu menurut pendidikan tidak baik. Itu namanya memecah telur dari luar. Makanya kalau ingin ada kehidupan harus dipecah dari dalam. Gimana caranya? Itulah pentingnya Bapak Ibu mengajarkan keteladanan. Jadi orang tua itu jangan menyuruh, tapi orang tua itu ngasih contoh. Ngasih contoh, orang tua itu harus ngasih contoh. Ya, jangan nyuruh cuci piring. Nyuci aja sendiri nggak apa-apa, nggak masuk neraka kok. Ya, nyuci piring. Ya, dan nanti kalau kita nyuci piring dan disimpan, saya yakin ya, nanti anak-anak kita kalau habis makan pasti akan cuci piring. Percaya deh sama saya, karena saya sudah melakukannya. Jadi kalau kita habis makan disimpan, minta dilayani terus, ya anak-anak kita akan melakukan hal yang sama. Lalu menganggap ya orang lain yang harus menyelesaikannya. Makanya ya, mohon maaf, saya 12 hari kemarin berkunjung ke Jepang, ya. Saya pernah makan dengan orang-orang yang berdasi itu, pegawai kantoran gitu. Dia habis makan ya semua piringnya diserahkan ke dapur. Memang nggak dicuci ya, tapi diserahkan ke dapur dan mejanya dilap lagi. Ya, karena di situ disediakan kanebo buat ngelap. Jadi ketika dia datang bersih mejanya, dia tidak mau meninggalkan kotor. Dan dia meninggalkan meja dalam keadaan bersih. Dan itu sudah menjadi kebiasaan. Dan itu kan kebiasaan yang sangat bagus. Dan saya yakin ya,
Saya yakin, ya, siapapun yang melihat perilaku itu pasti ingin melakukannya. Gini ya, kita kan tidak biasa di Indonesia begitu, makan di restoran, nganterin piring ke dapur sendiri, betul nggak? Tetapi di Jepang, ya di Jepang, saya perhatikan semua orang-orang yang dari negara-negara lain yang mungkin tidak biasa melihat perilaku itu langsung ada efek, ya, ya. Dan manusia itu cenderung untuk mencontoh. Oke? Nah, begini Bapak Ibu, kenapa saya cerita telur? Ya, bukan saya mau menjelaskan tentang telur, nggak penting ya, ini bukan pelajaran biologi. Nah, ada satu filsafat yang sangat bagus mengilustrasikan tentang telur, keren banget, ya. Kulit telur itu diibaratkan dengan ini, logika. Putih telur itu diibaratkan dengan etika. Sedangkan kuning telur diibaratkan dengan fisika. Ya. Telur itu adalah sumber kehidupan. Dan dia akan menjadi sumber kehidupan kalau ada keseimbangan dari logika, etika, dan fisika. Sama ya, sama. Kita juga akan bisa menjaga kehidupan ini tetap seimbang kalau ada keseimbangan dari tiga itu, logika, etika, dan fisika. Logika ini adalah alat. Etika ini tujuan. Ini tujuan. Fisika ini panduan. Ini panduan. Ini alat. Ini apa? Tujuan. Ini apa? Panduan. Nah, dari mana dulu ya saya enaknya bahas? Kayaknya dari fisika dulu. Fisika itu panduan. Apa sih fisika? Fisika itu salah satu ilmu yang mempelajari alam secara mendalam. Fisika. Apa? Oke. Loh, kan banyak ilmu yang mempelajari alam. Ada biologi, ada geografi, ada kimia, betul? Ada astronomi, ya, banyak. Nah, fisika ini hanya mengkhususkan diri pada dua hal saja. Yang pertama yang dipelajari fisika adalah materi. Yang kedua yang dipelajari adalah energi. Hanya dua yang dipelajari fisika, materi dan energi. Sebetulnya kan materi sekarang sudah diakui oleh semua ilmuwan. Materi pun adalah energi. Ahli fisika yang sangat terkemuka tentang biofisika, beliau itu adalah orang Jerman, ya, Dr. Fritz Albert Popp namanya, ya. Beliau mengatakan bahwa tubuh manusia ini adalah biofoton. Bio itu berarti biologi. Foton itu adalah gelombang elektromagnetik. Foton itu adalah cahaya. Maka cahaya itu disebut foton. Ya. Jadi ahli-ahli fisika mengatakan semua yang bersifat materi di semesta ini sebetulnya adalah energi. Bukti bahwa tubuh manusia adalah biofoton. Jadi sebetulnya yang disebut dengan materi juga energi. Kan Einstein sudah menemukan rumusnya. Rumusnya adalah E sama dengan mc kuadrat. Itu. Ya. Jadi berkenaan dengan ini sudah ketemu rumusnya nih. E sama dengan mc kuadrat. Berkenaan dengan ini sudah ketemu rumusnya. Energi sama dengan konstanta Planck dikalikan frekuensi. Dua rumus ini sekarang sudah mengubah dunia. Nah, kenapa fisika disebut panduan? Karena fisika itu ilmu yang mempelajari secara mendalam tentang asal muasal alam semesta. Maka di situ ada kosmologi. Ya. Di situ kita belajar tentang teori asal usul alam semesta. Ketemulah yang namanya Big Bang, macam-macam itu. Asal usul alam semesta. Nah, dengan bisa mempelajari asal usul alam semesta, maka manusia bisa
berhubungan dengan alam semesta. Sehingga puncak kehidupan manusia itu adalah dia selaras dengan alam semesta. Kalau manusia selaras dengan alam semesta, semesta juga akan selaras dengan manusia. Siapa yang merawat alam, maka alam akan merawat dirinya. Nah, itulah konsep ini sebenarnya sudah dipopulerkan leluhur kita, namanya memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Makanya semua ketidakseimbangan alam semesta hari ini, bumi sudah miring, putaran bumi sudah melambat, bumi sudah mulai mendekati matahari tempatnya, karena gravitasi membesar. Bumi ini sudah berubah, banyak berubah. Perubahan bumi ini bukan takdir, karena penghuni bumi ini tidak menjaga keseimbangan ya alam semesta. Kenapa? Karena tidak memahami cara kerja alam semesta. Nah, makanya di fisika ya ada cabang ilmu namanya metafisika. Metafisika itu sudah meta. Berarti ini sudah melampaui materi. Ya, sama seperti di dunia psikologi, ada kognitif, ada metakognitif. Kalau kognitif berbicara tentang bagaimana meningkatkan kecerdasan intelektual, keterampilan berpikir. Tapi kalau metakognitif itu menyadari kesalahan-kesalahan dari cara berpikirnya, itu meta. Makanya orang bijaksana bukan orang yang banyak pengetahuannya, tapi orang yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia tidak tahu. Itu sudah mencapai kebijaksanaan. Sebaliknya, orang-orang yang sepertinya banyak tahu, tapi dia sebenarnya tidak tahu. Cuman dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Sebetulnya itu orang yang sudah menuju kepada kebodohan. Nah, kebodohan, ketidaktahuan itu kejahatan. Ketidaktahuan itu kejahatan. Bayangkan ya, seorang tokoh, dia itu adalah public figure, apa yang diomongkan dipercaya oleh masyarakat. Sedangkan yang diomongkan itu adalah kebohongan. Bahaya nggak? Bahaya. Beda dengan orang biasa bicara. Betul nggak? Apalagi sudah pakai atribut macam-macam. Sudah dianggap orang suci, sudah dianggap itu, dianggap ini. Betul nggak? Orang suci atau orang yang disucikan? Kayaknya itu kalimat yang paling pas ya. Orang suci kan nggak mungkin bohong, ya. Orang yang disucikan mungkin masih bohong. Ya, kan disucikan tergantung siapa yang mensucikannya, betul nggak? Ya, kalau orang suci itu nggak mungkin bohong, nggak mungkin. Mohon maaf ya kalimatnya kurang tepat. Oke, masuk lagi ke sini. Jadi inilah panduan. Fisika ini panduan menuju metafisika. Nah, lalu dengan mempelajari alam lebih dalam lagi, orang menemukan teori. Kata Nikola Tesla, pandanglah alam semesta sebagai energi, frekuensi, dan vibrasi, maka kamu akan menemukan rahasianya. Oh, ternyata betul. Ya. Ternyata pikiran itu energi. Kalau pikiran energi, berarti saat kita berpikir sebetulnya sedang mentransmisikan frekuensi. Apa yang ditransmisikan akan menggetarkan semua benda-benda yang sedang dipikirkan. Maka benda yang dipikirkan akan tertarik ke dalam diri kita. Dan itu sudah terbukti. Nanti sebentar lagi kita masuk sana. Nah, itulah kenapa harus diputus siklus yang tidak bagus. Ini kuliah akhir tahun yang berat ya. Berat apa ringan? Ringan ya. ringan saja ya. Yang berat itu pikiranmu ya. Ya. Ini saya bukan ngasih kuliah fisika, bukan ya. Jadi fisika itu adalah panduan untuk memahami alam semesta, sehingga kita punya cara untuk berhubungan dengan alam semesta, sehingga kita menjadi sangat selaras dan serasi dengan alam semesta. Kalau kita selaras dengan alam semesta, mungkin nggak terjadi global warming? Nggak mungkin. Kenapa sekarang ya lautan terus naik? Bahkan diprediksi ya
Di Pulau Jawa itu ada satu daerah yang setiap tahun turun 10 cm per tahun. Nggak saya sebutkan daerahnya ya, bila kalian nggak stres. Nggak sebut, pokoknya nggak saya sebutkan, Turun 10 cm per tahun. Sebutnya bukan turun, tetapi air naik. Lalu disebut oleh orang geologi permukaan bumi turun, padahal air naik. Kenapa air naik? Karena terjadi mega trust. Terjadi tsunami yang kekuatannya 100 kali kekuatan tsunami Aceh. Karena apa? Karena ada longsoran es di kutub gara-gara suhu permukaan bumi naik. Naik 1 derajat saja itu sudah membuat es mencair. Dari 0 naik ke 1 itu mencair es. Sedangkan di bumi ini semua orang banyak yang tidak mau berpikir. Betul nggak? Buang sampah sembarangan. Betul nggak? Bikin industri tidak pernah peduli, tidak ramah lingkungan. Betul nggak? Yang penting semua mengeksploitasi alam untuk kepentingan dirinya sendiri. Keseimbangan alam hilang. Suhu naik, akibatnya es di kutub mencair. Begitu es longsor, terjadi getaran yang sangat luar biasa. Nah, itulah yang menyebabkan sekarang permukaan laut terus naik. Sedangkan bumi ini daratannya cuma 25%, lautannya 75%. Mungkin suatu saat anak cucu kita sudah tidak tinggal lagi di bumi ini, di daratan. Maka siap-siap untuk tinggal di permukaan air. Karena suka atau tidak suka, selama kita masih tinggal di bumi, itu akan terjadi. Kalau pemanasan global tidak segera dihentikan. Muncullah kesadaran, orang yang sadar, ya, lalu memunculkan. Ada kemarin forum internasional tentang air di Bali. Ada forum-forum. Nah, itu diselenggarakan oleh orang-orang yang punya kesadaran, memiliki kekuatan positif yang tinggi. Nah, orang-orang yang tidak berkesadaran, ya, boro-boro berkesadaran, ya, mikir makan aja sehari-hari tidak cukup, bertarung dengan itu, hidup untuk bekerja, atau bekerja untuk hidup, maksud saya, bekerja untuk mempertahankan supaya dia tetap hidup, ya, yang seperti itu otomatis tidak memikirkan itu. Tapi yang hidupnya untuk bekerja sudah mulai memikirkan itu. Makanya pertanyaan manusia cuma 2. Anda datang ke sini bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja? Kalau Anda bekerja buat hidup, berarti Anda akan habis waktunya dirampas untuk ditukar dengan uang agar Anda dapat uang dan Anda bisa hidup dengan uang Anda. Itu berarti bekerja buat hidup. Kalau hidup buat bekerja, berarti dia hidup di sini buat berkarya. Berkarya untuk apa? Salah satunya adalah ikut berkontribusi, menyumbang kesadaran kolektif kepada semesta agar semesta ini, bumi ini tetap terjaga. Itulah yang disebut dengan keadaban. Makanya kita sekarang belajar tentang kesadaran dalam rangka membangkitkan kembali peradaban, supaya kita menjadi manusia-manusia yang beradab. Itu tujuan kita, ya. Makanya jangan tidur terus, ya. Ya, tidurnya kurangi, ya. Kalian tuh kelihatan ngantuk, ya. Bukan kurang tidur kalian itu, kebanyakan tidurnya. Jadi nggak melek, ya, nggak ikut memikirkan gitu, ya. Coba sesekali ikut memikirkan, nggak usah besar-besar lah, ikut memikirkan gimana ya mengelola sampah supaya sampah itu, ya, tidak menimbulkan dampak yang buruk terhadap kehidupan. Itu sudah hebat. Itu yang disebut dengan orang soleh. Orang soleh itu ya, yang terus-menerus berkarya untuk menjaga keseimbangan hidup. Kan kalian lain definisi orang soleh, betul nggak? Iya, kebanyakan baca kalian itu. Baca yang nggak ngerti maksud saya. Tapi lucu ya, merasa berkontribusi gitu ya. Itu. Jadi orang yang berkontribusi itu orang yang memikirkan, ya, bagaimana caranya menjaga keseimbangan ini. Nah, inilah fisika. Makanya kuning telur diprediksi sebagai bakal kehidupan. Betul nggak? Kalau orang bisa memahami alam,
dan bisa berhubungan dengan alam secara serasi, harmonis dengan alam, apa yang terjadi? Kehidupan akan terjaga, kuning telur akan terjaga. Kan bakal anak ayam ini, kuning telur. Paham? Ya? Gitu. Itulah pentingnya kita menjaga keselarasan dengan alam. Makanya ada penemuan baru, hebat, bagus sekali. Teorinya namanya telomer. Pernah dengar? Aduh, kalian itu saya bingung ya, aduh, udah 6,14 jam sehari ya waktu mau habis buat ngurusi HP. Jadi saya juga nggak ngerti yang ditonton apa gitu ya. Atau kalian terlibat bikin konten juga ya untuk menimbulkan brain rot. Pokoknya asal terkenal aja lah gitu ya. Jangan itu, nggak soleh kalian kayak gitu ya. Soleh itu melakukan sebuah tindakan yang bisa menjaga kedamaian dunia, betul nggak? Tidak menebar kebencian, tidak menebar fitnah, tidak menebar hoax. Soleh itu. Jadi bicara itu selalu menenteramkan bagi semua. Universal kalau bicara. Tidak memojokkan satu kelompok tertentu, apalagi atas nama keyakinan. Soleh. Tepuk tangan dong. Nggak ada tepuk tangannya. Tadi kalian tepuk tangan nggak jelas, makanya saya bingung. Ada tepuk tangan, timingnya tuh nggak jelas. Tapi begitu ada peluang tepuk tangan, nggak tepuk tangan. Gimana sih kalian itu? Paham ya? Oke. Nah, teorinya namanya telomer. Jadi telomer itu adalah ya rantai kromosom yang ke-46 setelah yang ke-46. Itu adanya di DNA. Pernah dengar DNA? Di mana itu? Di sel ya, di sel. Udah, agak lumayan. Ya. Saya pernah belajar DNA itu diurai itu rantai polimernya. Jadi molekulnya diurai itu. Bahkan dibuat komputasinya. Ya. Itu pakai teori Hartree-Fock namanya. Dan itu kita berhadapan dengan aljabar linier, ya. Karena matriksnya itu bukan 4 kali 4, 1000 kali 1000. Jadi itu harus pakai komputasi, harus belajar satu bahasa program. Tahu bahasa program ya? Bahasa program tahu ya? Udah. Kejauhan ya kalian. Udah, tarik lagi ke sini. Telomer itu ya, itu adalah rantai ke-46 dari kromosom yang bertanggung jawab untuk panjangnya usia. Nah, ternyata telomer itu akan memanjang apabila orang ini senang ke alam. Gitu, senang ke alam. Jadi kalau ada pengumuman, ya besok kita ke gunung, wih, seneng gitu ya. Seneng, itu bukan waduh. Itu memendek itu telomernya. Jadi kalau ke alam, wih senang sekali ya, wih langsung ya, biar makanannya dari saya, gitu ya, minumannya dari saya, itu bagus ya, itu. Jadi ternyata alam itu, kalau orang yang sering ke alam dan sudah mulai bisa membangun hubungan dia dengan alam, ya, bahkan ketika ada pohon yang kering dia siram, ya, sudah ada rasa cinta kepada alam. Karena dia melihat alam bukan sebagai alam, dia melihat di balik alam. Siapa itu? Kan dia juga bukan? La ilaha illallah, luar biasa. Nah, jadi itu akan memanjang telomernya, dan itu ternyata berkontribusi memperpanjang usia 2,6 tahun. Saya nggak tahu ke alamnya berapa kali. Bukan sekali ke alam loh, enak aja. Di riset itu tidak ada berapa kali, tapi yang jelas dia merasa senang ketika pergi ke alam. Itu sudah diprediksi usianya bisa bertambah 2,6 tahun.
Lumayan kan? Nah, itu jurnal itu namanya. Itu hasil riset. Makanya kalian gaul dikit ya, gitu. Ya, gaul dikit. Jadi apa itu, jangan diam aja tuh ya. Nonton TikTok gitu. Kalau ceramah saya nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Fisika tahu ya? Apa fisika tadi? Panduan untuk memahami alam dan segala asal-usulnya, sehingga kita memiliki sikap yang baik terhadap alam, dan kita bisa membangun hubungan yang harmonis dengan alam, sehingga kita bisa menyelamatkan alam, dan alam akan menyelamatkan kita. Fisika. Ya, itu fisika. Makanya ketika Nikola Tesla menyatakan sebetulnya semua di alam ini adalah energi, frekuensi dan vibrasi, ternyata teori dia itu berlaku sangat luas, dipahami dalam konsep ekonomi. Contoh, ternyata uang itu energi. Buktinya uang bisa memindahkan mobil dari dealer ke garasi kita. Betul nggak? Kan energi itu kemampuan untuk melakukan usaha. Betul nggak? Ternyata uang tuh energi. Betul nggak? Bisa memindahkan kalian dari rumah ke sini kan? Iya. Tapi kita tidak sadar kalau uang tuh energi. Betul nggak? Makanya sebisa mungkin gimana caranya supaya dirindukan uang. Awas ya, jangan merindukan uang. Saya tidak mengajarkan merindukan, dirindukan uang. Beda. Kalau kalian merindukan uang, kalian ngejar-ngejar uang. Nah, uang itu seperti bayangan. Kalau kita bergerak dengan kecepatan 60 km per jam, bayangan kita bergerak yang sama. Makanya kita tidak akan pernah bisa menangkap bayangan. Gimana caranya? Biarkan uang rindu sama kita, ngejar-ngejar kita. Gimana caranya? Nah, itu ada sesi khusus. Sesi khusus. Sebetulnya bukan sesi khusus maksud saya, karena kalau dibahas di sini nanti nggak selesai. Kalau nggak selesai jadi nanggung, ya gitu. Makanya segala sesuatu tuh harus punya pengetahuan yang utuh dan implementatif, siap untuk digunakan, baru keren. Jangan cuma katanya, kata si Anu. Aneh kan? Saya tidak bisa mengatakan kata orang kalau itu belum terjadi dalam kehidupan saya. Oke, lanjut dulu. Jadi fisika apa? Panduan. Berarti fisika apa? Kuning telur. Kuning telur apa? Inti kehidupan. Ternyata ya, mempelajari fisika apalagi sampai pada metafisika justru mengantarkan kita untuk sampai pada intinya kehidupan. Makanya pemenang hadiah Nobel yang menceritakan bahwa elektron itu adalah cahaya, elektron bukan materi, tapi elektron itu adalah kemungkinan. Dan ternyata dia membuat suatu alat yang bisa mengukur bahwa elektron itu adalah cahaya. Dapat hadiah Nobel. Kenapa orang-orang yang semacam itu mendapatkan berkah dari semesta? Contoh sederhana aja. Tahu Ronson? Ya. Ronson itu orang Jerman, penemu sinar X. Sinar X itu adalah sinar yang bisa menembus daging. Sehingga kalau ada orang jatuh, ingin tahu potongan-potongan tulangnya seperti apa sebelum operasi, kan Anda di ronsen. Di ronsen itu artinya Anda difoto pakai sinar X. Kebetulan penemu sinar X namanya Ronson, maka disebut saja Ronson. Sama seperti mobil di Padang disebutnya Otto. Karena penemu mobil namanya Otto, makanya ada namanya siklus Otto. Itu kalau di fisika. Gak saya jelaskan ya, pasti pusing kalian. Ya, nah, jadi sinar X itu bisa menembus. Akibatnya apa? Karena dia punya frekuensi yang sangat tinggi, sehingga potongan-potongan tulang, retakan-retakan tulang bisa kelihatan dengan jelas. Jujur, ada manfaatnya nggak sinar X? Ada. Betul nggak? Penemu sinar X kaya nggak? Kaya.
Yang memproduksi mesin-mesin yang bisa memproduksi sinar X, kaya nggak? Kaya. Rumah sakit mana yang tidak punya ronsen? Dan kalian senang kalau di ronsen, betul nggak? Wih, mau di ronsen. Padahal mau dirusak itu tubuhnya ya. Ketika dilewati oleh sinar X frekuensi tinggi, ini ya E sama dengan HF. Ketika frekuensi tinggi adanya besar, maka bisa jadi tulang yang di dalam kelihatan dipotret, tetapi daging kita yang dilewati sinar X itu rusak. Cuman kan kalian nggak nyampe situ ya pengetahuannya, udah pokoknya seneng loh, besok balik lagi ke sana, mau difoto, betul. Padahal ya tubuh kita ini kalau terlewati sinar X itu perlu waktu 6 bulan untuk recovery. Itu pun kalau setiap hari terus menerus makan protein tinggi. Kalau kalian makan sambal terasi apalagi ya pakai kepala peda, itu perlu 10 tahun itu untuk itu kalau makannya sashimi gitu ya, itu yang kayak gitu-gitulah ya, itu 6 bulan. Itu baru bagus lagi itu saraf-sarafnya ya. Jangan terlalu seneng ya pergi ke rumah sakit apalagi mau difoto, difoto pakai sinar X. Lihat saya semuanya. Tapi orang yang menemukan alam, rahasia alam seperti sinar X, dapat berkah? Dapat. Orang yang menemukan rahasia alam, menemukan hukum namanya hukum Bernoulli, lalu menciptakan pesawat terbang, dapat berkah? Dapat berkah. Dan ternyata orang-orang yang dapat berkah dari alam adalah mereka-mereka yang berhasil menemukan rahasia alam. Di mana rahasia alam? Di sini. Dan kalau saya ceritakan semua rahasia alam yang sudah terungkap saat ini, nggak cukup 20 SKS kuliahnya. Ini baru permukaan-permukaan aja supaya kita punya kesadaran. Jadi ini adalah panduan. Panduan apa? Panduan untuk menuju tujuan. Tujuan kita apa? Etika. Apa etika? Etika itu adalah panduan moral supaya orang memiliki keinginan untuk melakukan kebajikan untuk mencapai kebahagiaan. Itu tujuan. Silahkan kalian langgar etika, pasti menderita, pasti gelisah. Betul nggak? Ya. Tetapi kalau kita mendengarkan panduan dari dalam, panduan dari sumber energi, dari inti kehidupan kita, etika akan terjaga. Dan untuk menghidupkan ini etika dengan fisika, bungkusnya itu adalah logika. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, agama adalah akal dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Jujur ya, selama ini kita beragama lebih banyak menggunakan dogma dan doktrin, sekalipun itu tidak masuk akal. Dan terus kita lakukan, sekalipun itu tidak membangun kesadaran. Terus kita lakukan, sekalipun kita tidak menjadi siapa-siapa. Bahkan membuat definisi-definisi sendiri tentang kesolehan, tentang itu, tentang ini. Hanya opini pribadi. Oke, sekarang jujur ya, sudah hidup nggak logika kita? Udah hidup nggak logika? Logika itu punya kemampuan 6. 1, kemampuan mengingat. 2, kemampuan memahami. 3, kemampuan menerapkan yang dipahami. 4, punya kemampuan menganalisis. 5, punya kemampuan mengevaluasi. Yang ke-6, punya kemampuan mensintesa, sehingga pengetahuan itu menjadi bernilai manfaat. Makanya pengetahuan harus memiliki 3 asas. Pertama, asas koherensi. Pengetahuan itu harus sesuai dengan logika. Itu namanya koheren. Yang kedua, pengetahuan itu harus bisa dibuktikan dan nyata. Itu asas korespondensi. Dan yang ketiga, pengetahuan itu harus membawa nilai manfaat buat hidup. Itu namanya asas pragmatis.
Jujur ya, sudah di level mana logika kita? Mengingat apa yang kalian bisa ingat? Quran 30 juz? Hadis-hadis? Kejadian masa lalu yang menyakitkan? Itu namanya kuburan. Makanya ketika bangkit dari kubur, kenapa? Ya, semua memori masa lalu itu yang sudah terkubur sudah, jangan diingat-ingat lagi. Ketika diingat-ingat, kalian sedang membangkitkan kalian dari kubur, makanya mengalami siksa kubur. Siksa kubur itu karena memori terbangkitkan. Ketika memori terbangkitkan, jadi mulai menganalisis. Yang sudah tenang-tenang ini tiba-tiba menjadi kacau balau lagi. Tersiksa kan? Di mana? Di kubur, karena membangkitkan memori masa lalu yang menyedihkan. Itu namanya siksa kubur. Itu susah sekali. Oke, sampai sini ngerti? Ngerti ya? Jadi supaya telur ini terjaga keseimbangan, harus ada logika, harus ada etika, harus ada fisika. Nah, ketiga-tiga inilah yang punya potensi bisa memutus siklus keturunan. Contoh, saya mau praktek sendiri. Saya bilang sama bapak saya dulu, Pak, Baitullah tuh di mana? Saya nanya bapak saya. Bapak saya bilang, Baitullah ya di Mekah. Namanya Ka'bah. Boleh nggak saya bilang begini sama bapak saya? Pak, kan kata bapak Allah dekat. Kalau Allah dekat dengan saya, kan harusnya rumah Allah dekat dong. Kok Allahnya dekat dengan saya tapi Allahnya jauh? Bapak saya mulai bingung. Diam. Tapi berikutnya jadi nggak bagus perilakunya sama saya. Tidak marah, karena mungkin menurut pikiran beliau ini anak mikirnya benar. Karena logika itu kan sama. Logika bapak saya dengan logika saya kan sama. Cuman bedanya saat itu bapak saya kan guru agama. Masa tiba-tiba harus mengakui ocehan dari anak sekecil saya? Jadi sebetulnya yang menyelimuti bapak saya itu kesadaran atau ego? Adam sedang jadi diri palsu. Sedang keluar dari surga itu. Kan saya wajar nggak kalau saya bicara begitu? Ya. Akhirnya setelah saya dewasa, saya menemukan, oh ternyata yang di sana itu syariatnya, simbolnya. Yang di sini hakikatnya. Kan kalau dulu dijelaskan gitu kan saya nerima. Betul nggak? Kan dua-duanya benar, ya. Tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Oh, di sana tuh syariatnya, simbolnya, di sini hakikatnya. Sehingga timbullah logika yang kedua. Kalau begitu, saya pergi ke sana buat apa? Supaya saya bisa membaca simbol-simbol di sana untuk melakukan perjalanan saya ke sini. Betul nggak? Kalau logika itu adalah kulit yang menjaga keseimbangan. Betul nggak? Terasa nggak sekarang? Kan keseimbangan kita tuh terjaga karena logikanya terpenuhi. Ngerti nggak? Gitu. Saya tadi cerita tentang darah. Darah haram. Masa darah haram gitu? Objeknya gitu darah. Tapi ketika saya coba, oh sebetulnya di Quran itu secara konteks kan kita tidak boleh membunuh, tidak boleh menyakiti, betul nggak? Tidak boleh merendahkan orang, tidak boleh memfitnahkan orang. Bahkan ada kata-kata kan bahwa fitnah itu lebih kejam daripada tidak memfitnah.
Saya khawatir kalau fitnah lebih kejam daripada membunuh, ya karena membunuh kan lebih enteng gitu, lalu kalian melakukannya. Ya memang ayatnya begitu ya, fitnah lebih kejam daripada membunuh. Jadi membunuh saja itu sudah kejam sebetulnya, apalagi memfitnah. Itu maksudnya ya. Tapi jangan kemudian, oh ternyata fitnah lebih kejam ya, berarti membunuh nggak apa-apa. Awas ya, jangan begitu ya. Nah itulah pentingnya logika. Kalau logikanya hidup, etikanya hidup nggak? Hidup. Contoh nih, orang mau korupsi, nih logikanya waras. Kan kalau saya ngambil yang punya uang, punya orang, kan nanti juga uang akan mengambil cara untuk lari dari saku saya dengan caranya sendiri. Karena uang pasti tidak rela. Karena uang tidak mau ada bagian yang tersakiti. Logika? Logika. Jadi nggak mencuri? Nggak. Etika terjaga? Jadi panduan moral untuk menjaga supaya dia tetap dalam kebajikan terjaga? Terjaga. Jujur ya. Kenapa etika kita runtuh? Itu seperti telur, putih telurnya dengan kuning telurnya berantakan di jalan. Kenapa? Gak ada kulit telur. Jujur ya. Kalau logika kita tidak hidup, kan sebetulnya filosof-filosof Yunani kayak Aristoteles, ya, Socrates, semua tuh orang-orang yang sudah sukses menggunakan logikanya. Makanya logika dari bahasa Yunani dari kata logos. Ternyata nih, alam semesta ini isinya adalah logika. Karena semua yang diciptakan Allah semuanya masuk akal dan memenuhi hukum-hukum Allah yang namanya sunnatullah. Sekali lagi saya ingin katakan, alam semesta ini ternyata isinya adalah logos. Alam semesta ini ternyata semuanya rasional. Saya pernah belajar dulu, ya, belajar mata kuliah elektronika. Di mata kuliah elektronika itu saya diajari yang namanya elektronika logika. Nah di matematika kita pernah belajar yang namanya logika. Ada pelajaran logika itu, ya, preposisi namanya. Nah ternyata alat-alat elektronik ini bekerja dengan logika. Makanya kita ketika belajar komputasi harus belajar yang namanya diagram alur. Diagram alur itu menyatakan alur berpikir. Jadi sebetulnya kulit telur ini bukan sekedar menjaga supaya kuning telur dan putih telur tetap seimbang, tetapi dia menjaga struktur. Nah struktur itu disebut logik. Makanya keluarlah yang disebut dengan berpikir ilmiah, yang disebut dengan berpikir secara saintifik. Itu berpikir ilmiah. Mulai dari mana? Mulai dari masalah. Berpikir ilmiah itu cuma 3. Menemukan masalah, menemukan metode, kemudian menemukan solusi untuk masalah. Kan semua orang-orang yang menemukan penemuan di semesta ini cuma itu aja. Nih contoh, kenapa tercipta pengeras suara? Kan ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya orang sudah teriak-teriak karena jumlah orang yang mendengarkan terlalu banyak, suara tidak sampai. Masalah? Masalah. Kemudian ada orang mikir, gimana caranya saya ikut serta memecahkan masalah. Dibuat rangkaian elektronik namanya sound system. Sound system ada bagiannya namanya mic. Lalu suara saya yang kecil itu dibesarkan sehingga terdengar oleh orang banyak. Jujur, yang menciptakan sound system dapat berkah? Kenapa? Dia menemukan rahasia alam. 2, dia ikut serta menyelesaikan masalah. Masalahnya apa? Masalahnya ada orang kesulitan mendengar suara seseorang karena terlalu jauh atau karena terlalu banyak
yang mendengar. Kira-kira Bapak Ibu sudah berkontribusi di bagian mana? Menyelesaikan masalah. Malah tiap hari nambah. Tapi ngakunya orang soleh. Bingung saya. Orang soleh tuh nih menciptakan mic, menciptakan laptop, menemukan fiber optik. Ada masalah, orang kirim gambar lama, marah-marah malah kalian, kelamaan. Kan pengen cepat, betul nggak? Videonya gede, pengen cepat lagi. Masalah. Kalau menggunakan kabel listrik lama, karena kabel ada hambatan listriknya. Lalu orang mengalami transformasi, dibuat yang namanya fiber optik. Yang disampaikan ke sana bukan listrik, foton. Optik namanya fiber optik. Karena optik bebas hambatan. Sehingga sekarang kalian bisa menikmati video baru dikirim dari Amerika, di sini sudah melihat. Oh, di sana lagi pesta pernikahan, bisa lihat semua yang terjadi di sana, kalian bisa menceritakannya. Itulah teknologi. Soleh, nah itu orang soleh. Sehingga ada anggapan, ya, mohon maaf, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita di sekolah umum belajar teknologi, katanya tidak soleh. Saya keahliannya bidang fisika material elektronik. Spesial saya mendalami semikonduktor. Nih, IC, integrated circuit. Ya, ini. Tapi saya tidak mengatakan saya orang soleh. Karena nama saya Saiful Karim. Gimana? Makin jelas atau makin pusing tambah sore? Jadi sekarang udah tahu bagaimana cara memutus siklus keturunan? Ada 3 caranya. Tumbuhkan logika. Kalau logika sudah tumbuh, etika akan tegak. Etika tegak, kita bisa mendalami alam lewat fisika sampai pada metafisika, sehingga kita bisa melihat semua rahasia alam semesta ini dengan terang benderang dan jelas. Jujur, selama ini di mana kemandegan kita sehingga kita tidak bisa memutus itu? Di sini, betul nggak? Kita juga tidak tahu bahwa kalau saya bicara itu energi. Kita tidak tahu kalau energi yang saya bicarakan itu frekuensi. Coba Bapak Ibu berteriak, maaf ya, di sini ada air 1 gelas. Bapak Ibu berteriak, teriakannya kata-kata kotor. Ternyata menurut Masaru Emoto, teriakan itu terekam di air. Dengan mengetahui pengetahuan itu, apa yang terjadi? Di rumah hati-hati. Anak mungkin tidak ada di rumah, dan Bapak Ibu berantem dengan pasangan, dan di rumah ada air galon, ada apa, ada itu, terekam tuh. Nanti anak pulang sekolah minum airnya. Energinya itu sudah ada di situ. Coba, dengan memahami alam lebih dalam, lebih waspada nggak? Lebih hati-hati nggak? Oh, ternyata sedalam itu ya. Iya. Banyak pohon yang sudah saya peluk berbuah. Peluk aja. Ternyata pohon itu cuman kurang pelukan aja. Saya bilang, kamu berbuah ya. Cuman gitu aja. Di Tanjung Lesung itu, ya, di Tanjung Lesung ada pohon kelapa. Saya tanya, ini pernah berbuah? Gak pernah. Saya peluk. Kamu datang ke dunia ini harus ada gunanya. Sampai diomelin sama saya. Gak didoain apa-apa. Berbuah ya. Itu saya ingat itu tanggal 3 bulan Oktober itu, di hari ulang tahun istri saya.
pulang dari sana, tanggal 16 Oktober saya dapat telepon, kelapanya berbuah 3, langsung besar-besar. Sampai sekarang itu kelapa jatuh, gak ada yang berani makan. Gak ada yang berani makan. Katanya itu kelapa punya saya, katanya. Jadi semua yang di sana itu gak ada yang berani makan. Saya bilang udah buka aja, gak berani katanya. Itu kelapa punya saya. Karena saat saya peluk itu mereka ada di situ, pegawai itu lagi ada di situ. Ya, itu. Saya pernah punya pengalaman. Ada jamaah saya, dia punya pohon pete besar di belakang rumahnya. Terus saya bilang, ini pohon pete pernah berbuah nggak? Nggak pernah katanya. Segede gini. Udah, akhirnya saya samperin. Kamu badannya besar, saya bilang. Nggak ada gunanya. Saya melin itu. Udah. Terus rame. Ibu ini yang punya pohon pete, alhamdulillah pohon pete sudah didoain katanya sama saya. Padahal saya juga nggak doa apa-apa. Cuma saya bilang, kamu pohonnya besar, nggak ada gunanya. Saya bilang, diomelin sama saya. Itu 3 bulan setelah itu berbuah sampai ke bawah itu buahnya. Sampai saya bilang, awas ya kamu jangan jual. Saya mau undang jamaah saya supaya ngaji di bawah pohon pete. Jadi akhirnya saya undang jamaah saya ngaji di bawah pohon pete dan pulangnya bawa pete. Ya mungkin ada yang pernah ya, ada yang pernah. Pernah. Ini saksinya ada. Ya pernah ngaji dengan saya di bawah pohon pete ya. Bawa pete kan ke rumah kan? Oh iya itu. Nah itu. Sampai sekarang terus berbuah. Tapi saya bilang pokoknya jangan dijual. Itu. Nah, ini saya bukan mau menunjukkan saya ini siapa, bukan. Ternyata kalau kita peduli pada pohon pun, pohon tuh senang. Itu kan artinya antara kita dengan alam tuh ada komunikasi. Makanya dulu kita pernah kenalkan Nabi siapa itu yang bisa komunikasi dengan Nabi Sulaiman. Kita selama ini memahaminya, Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan semua hewan. Kita memahaminya Nabi Sulaiman itu punya kamus bahasa hewan. Betul nggak? Padahal itu sebetulnya komunikasi yang dimaksud itu adalah keselarasan energi antara energi dirinya dengan semua binatang yang sehingga bisa memahami bukan dalam bahasa seperti ini, dalam konteks rasa, sehingga semua binatang-binatang itu terpahami keinginannya oleh Nabi Sulaiman. Terpahami. Kan sebetulnya kita juga bisa. Contoh. Ada kucing, masa nggak paham? Ya, masa nggak paham? Paham kan? Apa? Masa nggak paham? Masa harus cari dulu di Google, ngeong itu apa sih? Ketik-ketik dulu. Nggak usah. Itu rasa kita langsung lihat perutnya. Betul nggak? Perutnya kecil, jalannya sudah lambat gitu. Betul nggak? Ngeong. Malah dikasih tulang. Dan hebatnya kalian udah ngasih tulang tuh rasanya soleh betul. Waduh, dagingnya dimakan dulu sama kamu, sisanya tulang. Ya Allah. Aduh, kapan mau jadi Sulaiman? Ngerti ya? Itu bahasa tuh begitu, ya. Nah, punya burung nih dikurung. Cicwit, cicwit, cicwit. Tahu bahasanya? Hah? Iya, minta keluar. Kamu malah, lucu burung saya. Bukan, minta keluar. Ya, aku menderita di sini gitu loh. Nah, Sulaiman itu bisa memahami itu. Nah, kalau kalian bisa memahami itu, kalian jadi Sulaiman. Sulaiman zaman kini. Ngerti maksud saya? Makanya Sulaiman jangan dipahami sebagai sosok, pahami sebagai peran. Jadi Sulaiman akan ada di sepanjang zaman. Musa akan ada di sepanjang zaman. Isa akan ada di sepanjang zaman. Ibrahim akan ada di sepanjang zaman. Tadi Ibrahim itu kan yang melakukan pembaharuan, betul nggak? Sampai
ayahnya sendiri, bapaknya sendiri, kaumnya sendiri, ya, diajak dialog. Karena beliau menemukan kedalaman isi yang perlu diketahui oleh orang banyak. Keren gak? Mau gak jadi Ibrahim? Alam semesta sekarang ini memerlukan Ibrahim masa kini, Musa masa kini, Isa masa kini, Muhammad masa kini. Itu. Dan itu akan menjadi fondasi untuk keselarasan dari alam semesta ini. Paham ya? Oke. Kembali lagi pada logika. Kalau logika kita sudah hidup, kan logika itu terus-menerus bisa menjaga etika. Betul nggak? Coba buktikan. Di situ kita akan menemukan bimbingan moral dari logika kita. Makanya kenapa di Yunani kemudian lahir para filosof? Kan para filosof itu orang-orang yang mampu menggunakan logikanya dengan cerdas. Makanya orang yang bisa menggunakan logikanya dengan cerdas disebut radikal. Tapi sekarang radikal digunakan untuk memberi judul pada orang-orang yang ekstrim dalam beragamanya. Padahal radikal itu dari kata radix. Radix itu artinya akar. Radikal adalah orang yang berpikir sampai ke akarnya. Kalau orang yang bikin onar, pasang bom, itu menurut saya sih tukang onar. Gak berpikir ke akarnya, tidak mengerti esensi agama. Kalau orang mengerti esensi agama, gak mungkin menyakiti orang lain. Karena apa? Kalau logikanya hidup, etikanya hidup. Ada bimbingan moral untuk menuju kepada kebajikan. Nah, sekarang kita bicarakan kebajikan itu apa. Jadi kebajikan itu adalah hidup selaras dengan sifat dasar manusia dan sifat dasar dari alam semesta. Itu. Jadi nggak usah tanya, ini kebajikan atau bukan. Kalau selaras dengan sifat dasar manusia, pasti kalian akan bahagia ketika melakukannya. Kalau tidak selaras, pasti kalian akan menderita ketika melakukannya. Jadi nggak usah tanya sama saya, Pak, mohon maaf, kalau bohong itu kebajikan atau bukan? Nggak usah tanya yang begitu. Praktek aja, silahkan bohong, rasakan hasilnya seperti apa. Kalau menimbulkan kebahagiaan, itu kebajikan. Dan kalau membangun hal-hal yang konstruktif, itu kebaikan. Tapi kalau membangun penderitaan dan menimbulkan masalah di masyarakat, bukan kebajikan. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kita semua itu sudah diberi alat oleh Allah yang sangat luar biasa di sini. Itu sebabnya kebajikan yang pertama adalah moderasi. Moderasi itu artinya titik tengah. Coba tempatkan dirimu di titik tengah. Di titik tengah. Jangan di kiri, jangan di kanan, di titik tengah. Titik tengah tuh begini. Perhatikan saya semuanya. Allah di kiri, di kanan, atau di titik tengah? Kan Allah bilang, di antara kebencian dan cinta, aku adalah kasih sayang. Di antara kebencian dan cinta, aku adalah kasih sayang. Kan kita, kan ada di sini, benci banget, cinta banget. Betul nggak? Kalau Allah itu kasih sayang. Kasih sayang itu bisa merangkul dua-duanya. Di antara halus dan kasar, aku adalah kelembutan. Titik tengah. Di antara benar dan salah, aku adalah kebenaran. Karena kalau kebenaran tidak terjebak oleh benar salah, tidak terjebak oleh penghakiman. Kebenaran ya kebenaran. Itu namanya moderasi. Apa moderasi? Titik tengah. Nah,
prakteknya dalam hidup, gini aja deh yang gampang. Supaya kita tidak terjebak ketika ada yang ngadu begini, coba ke tengah aja, ke tengah. Berusaha untuk netral dulu. Kan kalian malain ya. Ketika ada yang ngadu, langsung biar sama saya nanti, saya udah nyiapin goloknya tajam. Coba ke tengah. Ya. Makanya kalau saya ya, kalau yang ngadu sama saya, kalau soal keluarga misalkan suami istri, maaf ya, saya tidak gampang untuk memberikan justifikasi. Saya di tengah dulu, karena saya belum mendengar sebelahnya lagi kan. Ya, nanti suatu saat dengar sebelahnya. Nah, makanya di Quran surat Al-A'raf itu kan seseorang yang turun dari Al-A'raf, tempat mengenal, dia bisa mengenal kedua-duanya dengan bijak. Nah, sehingga batas itu bisa dihancurkan, sehingga terjalin namanya terowongan. Satu ya, prakteknya apa? Di titik tengah. Ya, titik tengah. Yang kedua, keadilan. Apa sih keadilan? Keadilan itu ya kemampuan untuk beradaptasi pada segala perubahan. Karena itu yang akan terjaga kehidupannya. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap segala situasi, itu yang akan membuat seseorang tetap damai. Paham maksud saya? Coba, ketika Bapak Ibu tidak mau dengan perubahan, ingin di zonanya Bapak Ibu saja, tidak siap untuk memasuki perubahan, apa yang terjadi? Menolak kan perubahan? Ketika menolak perubahan, damai enggak? Tidak damai. Itu bukan kebajikan. Yang ketiga adalah keberanian. Terutama keberanian untuk berkata ya atau tidak. Kan sebetulnya semua masalah kita itu karena kita di titik apa? Di titik abu-abu. Betul nggak? Di titik abu-abu itu. Itu sumber penderitaan manusia. Dan yang keempat adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu adalah tahu kalau kita tidak tahu. Nah, keburukan hidup tidak selaras dengan sifat dasar manusia dan sifat dasar alam. Apa saja? Ketidakadilan, kepengecutan, ketidakmampuan mengendalikan diri, dan yang terakhir adalah kebodohan alias ketidaktahuan. Itu adalah sumber-sumber keburukan. Mati karena habis, slide-nya habis. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan. Dari tadi saya bicara terus, ada pertanyaan, silakan. Boleh bertanya yang mana aja. Oke, silakan. Kasih mic-nya. Oke, bagus sekali. Apa ciri-cirinya kalau energi kita sudah selaras dengan alam semesta? Tahu selaras artinya apa? Selaras itu seirama. Ya. Kalau orang sudah selaras dengan alam semesta, dia itu salah satu cirinya itu dia bisa ikut bersama tarian alam semesta. Dan orang yang ikut tarian alam semesta, apapun musik yang ditabuhkan alam semesta, dia ikut menari dengan serasi. Artinya ikut saja dengan semua perubahan yang ada. Sehingga orang yang sudah selaras dengan alam semesta itu sudah tidak ada penolakan apapun terhadap semua peristiwa. Karena dia percaya
semua yang terjadi dari alam semesta itu adalah yang dibutuhkan oleh dirinya. Semua yang terjadi di semesta ini sebetulnya kebutuhan kita. Cuman sampai saat ini kita tidak tahu kalau itu kebutuhan kita. Contoh, saya bukan mau membahas kasusnya. Ada seseorang dihina. Padahal itu adalah cara semesta untuk membuat supaya dia dapat perhatian. Ternyata hinaan yang disampaikan pada dia itu membuat semua orang bersimpati pada dia. Kan awalnya kita tidak mengerti kalau itu adalah cara semesta bekerja. Kita cuma terhenti bahwa orang ini dihina. Dan kita terus saja menghukumi orang yang menghina. Padahal itu kan sekedar cara alam semesta untuk memberikan berkah pada orang ini. Betul nggak? Dan kalau kita mau menerima semua yang terjadi itu saya yakinkan sekali lagi, itu kebutuhan kita. Cuman memang tidak sesuai dengan yang kita ingin saat itu. Kan proses. Betul nggak? Kan kita itu selalu berfokus kepada hasil akhirnya. Ya? Kan kita ini memang lambat mengerti ya. Lambat mengerti, baru mengerti akhirnya. Ya. Dan orang ini yang dapat berkah karena dihina ini, kan akhirnya, oh, gara-gara saya dihina, saya dapat berkah. Awalnya kan mungkin juga dia sakit hati dengan hinaan itu karena tidak paham. Tapi ketika dia paham di balik hinaan itu ada berkah, ternyata dia juga bisa mengubah sudut pandang dia terhadap hinaan itu. Makanya saya kasih tahu, orang yang sudah selaras dengan alam semesta, dia tidak pernah menolak apapun yang terjadi. Itu utamanya. Karena dia paham bahwa itu adalah kebutuhan dia. Coba sekarang, apapun yang terjadi, terima. Memang saat ini mungkin kita belum paham, tapi besok lusa, karena semesta pun perlu waktu. Makanya waktu itu selalu jujur. Waktu selalu jujur untuk membuktikan kebenaran. Paham? Itu cirinya. Pertanyaan bagus sekali. Ada lagi? Silakan. Ya, silakan belakang. Ya, oke, bagus sekali pertanyaan. Bagaimana cara kita meningkatkan logika? Pertanyaan yang bagus, sederhana tetapi bagus pertanyaannya. Sering-sering memunculkan pertanyaan. Sering-sering memunculkan pertanyaan. Kalau saya belajar mengasah logika itu dengan cara membuat daftar pertanyaan. Saya beri judul buku saya itu namanya buku bodoh, bukan buku pinter. Jadi apa saja dipertanyakan. Hujan dipertanyakan, kenapa ada angin dipertanyakan, kenapa matahari sore ini sudah tenggelam dipertanyakan, kenapa bumi ada di sini dipertanyakan. Karena ketika kita memunculkan satu pertanyaan, itu akan membuat pikiran kita mulai bekerja untuk mencari jawaban. Ketika pikiran mulai bekerja mencari jawaban, itu yang akan mengasah pikiran mulai dari mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis.
ya, mengevaluasi sampai pada tingkatan mensintesa pengetahuan. Nah, umumnya kita malas menyampaikan pertanyaan. Tadi saya beri kesempatan, siapa yang mau bertanya? Harusnya kan semua begini. Nyaris tidak ada pertanyaan. Kenapa? Nah, ini karena kita kurang melatih logika. Kan sebetulnya dari kecil, apa Bapak Ibu tidak punya pertanyaan? Misalkan gini, waktu diajarkan malaikat, masa tidak ada pertanyaan, malaikat itu apa? Malaikat Jibril itu siapa? Malaikat Mikail itu siapa? Kenapa ya? Yang menjaga kita ini ada dua malaikat, Rokib dan Atid. Kenapa yang nanya di kubur itu dua malaikat, Munkar dan Nakir? Ada pertanyaan enggak? Karena kita tidak membiasakan. Padahal pertanyaan itu seperti kail yang dikasih umpan dilemparkan ke laut. Ada harapan untuk mendapatkan ikan. Makanya kata-kata bijaknya, siapa yang mengalirkan pertanyaan, maka kepadanya akan dialiri jawaban. Dan ketika kita bertanya, kan metode ilmiah mulai bekerja. Para ilmuwan itu menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah, dengan rasionalnya, dengan metode saintifik untuk menemukan jawaban. Kenapa? Karena memunculkan pertanyaan. Jadi coba sering-sering ya memunculkan pertanyaan. Pakai kacamata tuh. Min berapa itu? Min 4. Ya. Pernah nanya min 4 itu apa? Pernah nanya enggak? Kan kalian enggak nanya. Sehingga ada jenis-jenis cacat mata, ada miopi, ada presbiopi, ya kan? Ada rabun dekat, ada rabun jauh. Sehingga jadi paham, kenapa saya tidak bisa melihat tanpa kacamata? Karena bayangan tidak jatuh di retina saya. Dia jatuh di tempat yang salah. Retina saya nggak paham. Kenapa pakai kacamata? Supaya bayangan dijatuhkan kembali di retina saya, sehingga bisa dipahami, yang bisa dilihat. Gitu nggak yang pakai kacamata? Saya yakin enggak. Kecuali saya. Kalian pokoknya, aduh ini nggak bisa lihat itu. Pokoknya pakai kacamata, pakai aja celep gitu. Gitu kan? Kan nggak ada pertanyaan masalahnya. Tidak ada rasa ingin tahu. Lalu logikanya mati. Itu yang menyebabkan etika juga jadi mati. Apalagi ingin punya pengetahuan yang dalam tentang alam semesta. Boro-boro. Jujur ya, ini yang pakai kacamata. Ya? Kan saya tanya, itu kacamatanya apa? Oh, negatif. Apa artinya negatif? Apa bedanya dengan positif? Kenapa harus negatif positif? Kenapa harus silinder? Kan cacat mata kita itu beragam. Nah, orang yang memikirkan solusi tentang bagaimana supaya bayangan di mata itu kembali ke retina, dapat hadiah nggak dari alam semesta? Dapat, jualan kacamata. Soleh nggak itu? Soleh. Nah itu orang soleh gitu, menimbulkan pertanyaan, lalu mencari solusi. Saya yakin orang yang menimbulkan pertanyaan, duh kasihan orang tuh nggak bisa lihat ya. Dia mencari upaya, melakukan riset, menjalankan logikanya untuk menemukan jawaban. Gimana caranya saya bisa membantu orang yang mengalami cacat mata ini sehingga dia bisa melihat lagi. Akhirnya sekian banyak orang yang harus pakai kacamata termasuk saya. Dapat berkah? Dapat. Setelah itu di otak-atik, kacanya harus anti gores macam-macam, kan jadi mahal lagi. Betul nggak? Mahal nih kacamata saya. Karena saya nggak mau ngasih yang murah buat mata saya. Sudah sakit dikasih yang murah lagi, nggak mau. Saya harus cari kaca yang terbaik buat mata saya. Karena saya berpikir kebeli, ya ada duitnya. Lagi-lagi cara berpikir. Begitu ditawari, Pak, ini bagus Pak, ya. Ini ada anti goresnya. Yang kedua, bisa menyaring sinar-sinar yang tidak diperlukan, yang membuat mata Bapak nanti gampang katarak. Oke, apalagi? Ya, so abruk-abruk tuh iklannya.
Udah supaya cepet berapa? Sekian Pak. Udah. Saya beli. Buat mata. Ada yang lebih murah dari itu enggak? Nah, orang yang punya kecenderungan mencari yang termurah, hati-hati itu. Itu sudah menuju kemiskinan. Ya, menuju kemiskinan. Salah satu faktor kemiskinan adalah mencari yang termurah, versi termurah. Itu kalian sarapan pagi muter aja, orang udah makan masih muter, ya, karena beda 100 rupiah. Oh, nasi kuning sini berapa? 7.000. Di sini berapa? 7.100. Di sini berapa? Wah, alhamdulillah 6.900. Wah, langsung makan. Beda 100. Subhanallah, ya. Nah, mari lagi ya, Mbak. Jadi, masalah kita itu sebetulnya adalah kita sendiri menghidupkan logikanya kurang. Akibatnya apa? Mati dengan dogma, mati dengan doktrin. Apapun yang dikatakan orang, ngikut saja. Akibatnya apa? Kita menjalankan sesuatu yang etikanya sendiri tidak terpenuhi, bukan bimbingan menuju kebajikan, malah kita ikut-ikut melakukannya. Kenapa? Mati di sini. Kan ada orang, pokoknya kalau kamu berani ya meledakkan diri, dijamin masuk surga. Coba logikanya gimana? Sudah menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, sekarang aja badannya hancur. Betul nggak? Di mana logikanya? Akibatnya apa? Logikanya nggak jalan, melakukan tindakan kebodohan. Apa yang terjadi? Etikanya kan tidak jalan. Betul? Oke. Nah, pertanyaan yang tadi bagus. Bagaimana caranya menghidupkan logika? Mulai sekarang, ya. Pergi ke toko buku, ya. Pokoknya apa yang dilihat, tulis. Oh, daun. Apa itu daun? Betul nggak? Bagaimana cara Tuhan bikin daun? Berapa sel dalam daun? Kenapa daun beda-beda? Coba, pusing kalian nanti mikirin daun. Betul nggak? Waduh, kalau saya ini nggak bisa berhenti. Semua yang saya lihat itu saya pertanyakan. Ya, makanya tadi ya, saya ke toko kacamata, saya ngobrol dengan ini, ternyata tukang kacamata aja nggak ngerti dia jualan kacamata. Buat apa itu negatif 4, ya? Kenapa harus menggunakan kacamata sekian dioptri, nggak ngerti. Satuan untuk kekuatan mata aja dioptri nggak ngerti. Karena tidak mau belajar. Ya, coba, ya, ketika pipis, kenapa ya saya bisa pipis? Masa nggak ada pertanyaan? Saya ada pertanyaan. Ini gimana nih tubuh misah-misah airnya? Pinter ya tubuh, betul nggak? Ada yang buat darah, ada yang buat mata, ada yang buat ini, betul nggak? Ada yang buat pelumas, BAB, ada yang buat kesini. Nah yang kesini siapa yang ngatur? Bisa ya. Pernah gitu nggak? Aduh, yakin kalian nggak begitu? Karena kita ini sudah terlalu apa ya? Terlalu robotik ya, menjalankan kehidupan sehari-hari persis kayak robot, tanpa kesadaran. Tapi kalau disebut robot nggak mau. Wih, enak aja. Betul nggak? Iya. Betul nggak? Ya. Coba. Kalian makan ya, makan. Ketika makan ya udah makan. Kemudian nanti dipilah-pilahkan oleh tubuh, betul nggak? Ya. Pernah gak nanya, siapa ya yang ngurusi nutrisi yang saya makan sehingga bisa menjadi daging, menjadi tulang, ya? Siapa sih yang ngurus di dalam itu bagian organ yang mana, yang kemudian menyatakan bahwa ini gak penting, harus keluar? Siapa yang ngatur di dalam itu? Pernah nanya gak? Kalau kalian nanya, pusing pasti kalian. Awalnya pusing, tapi lama-kelamaan kita jadi rasa ingin tahunya jadi besar. Maka kita tidak akan terkena brain rot. Kan
sekarang itu ya, saking tumpulnya otak kita, apapun yang dikatakan orang, dibenerin aja. Karena kata TikTok juga begitu. Betul nggak? Apa aja, sehingga otak kita tumpul, logikanya nggak main. Sedangkan logika itu adalah kulit keras, pelindung, yang bisa mengantarkan kita pada etika dan fisika. Sementara logikanya mati. Apalagi mohon maaf, dalam ritual, pernah nggak ada yang dipertanyakan? Sholat aja, pernah nggak ditanyakan? Kenapa saya mesti sholat? Apa seperti ini sholat? Kenapa bacanya seperti ini? Saya dari kecil udah nanya kok itu. Kalau sholat itu sembahyang, siapa yang harus saya sembah? Apa saya boleh menyembah yang saya tidak tahu? Bagaimana caranya supaya saya tahu yang saya sembah? Kapan Nabi Muhammad mulai sholat? Siapa orang pertama yang diajarkan Tuhan sholat? Sehingga saya berpikir dan kemudian menemukan jawaban. Karena saya percaya semakin sering kita mengalirkan pertanyaan, semakin deras jawaban akan datang kepada kita. Karena kita mempertanyakan. Pernah nggak nanya begitu? Kan enggak ya? Ya? Kenapa sholat begini? Kenapa begini? Kenapa tidak boleh begini? Kenapa tidak pakai yang besar aja begini? Ya? Kenapa? Apa cukup dengan mengatakan, oh Nabi juga dulu begitu? Saya yakin sekelas Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada kita agama itu akal dan tidak ada agama yang begitu berakal. Pasti ada logikanya. Begitu saya melakukan pencarian, ketemu tuh logikanya. Ih, keren banget. Sangat logik. Masuk akal. Kalian menemukannya? Belum ya? Mau saya kasih tahu? Gak boleh. Terus kalau diberitahu terus, kapan logikamu mau jalan? Katanya nanya gimana caranya menghidupkan logika. Kan sekarang ini logika kita jadi tumpul gara-gara apa? Gara-gara ada Google, gara-gara ada AI. Tanya aja kamu, siapa saya? Tanya AI, siapa saya? Betul nggak? Kan yang paling tahu kamu adalah diri kamu sendiri, ngapain tanya AI? Tapi apa-apa sekarang ini ditanya, betul nggak? Iya, luar biasa. Ini brain rot, ketumpulan logika kita, karena kita ingin yang instan, ingin semua diberitahu oleh orang, sehingga kita tidak mau lagi berpikir. Makanya ada ketumpulan logika antara generasi zaman saya dengan yang sekarang. Saya mengajar di university, ya. Saya sangat tahu, saya ini hidup 3 generasi. Saya hidup di mana saya bikin skripsi masih pakai mesin tik. Jadi kalau saya salah ngetik, plek gitu, ganti 1 lembar. Saya pernah hidup di fase itu. Skripsi saya masih pakai mesin tik. Kemudian mulai masuk zaman komputer. Baru komputer tuh. Saya masuk generasi yang ketiga, masuk zamannya internet. Jadi saya hidup di 3 generasi. Mesin ketik, komputer, internet. Kan internet ini sudah mulai ada lompatan setelah ada PC kan? Saya menyaksikan sendiri. Mohon maaf, ya, mahasiswa saya sekarang di kelas itu sepi kayak kuburan. Nyaris tidak ada pertanyaan. Saya dulu sama dosen itu berantem kerjaan. Ya, pokoknya kalau ada rumus fisika itu yang sudah dibuktikan sama dosen itu, kita berantem-beranteman itu. Ya. Sepanjang belum masuk akal, belum bisa menerima nih otak ini. Dulu begitu kami belajar. Dan sekarang apapun yang disampaikan dosen, mahasiswa itu cuma mencatat dan menghafalkannya untuk keluar di
ujian. Bayangkan, jangan-jangan brain rot ini betul-betul sudah begitu parahnya sehingga logika kita tumpul. Padahal logika itu adalah penopang keseimbangan antara antara etika dan fisika. Jadi Bapak Ibu, 4 jam saya sudah berbicara bagaimana cara memutus siklus keturunan. Sudah tahu sekarang? Mulailah dari hidupkan logika. Karena kalau logika sudah jadi penopangnya, etika dan fisika akan berkembang. Kalau yang 3 sudah mencapai keseimbangannya, disitulah kita akan memiliki kesadaran untuk memutus semua cara-cara berpikir yang tidak produktif, sehingga kita bisa mewariskan cara berpikir baru yang membuat mereka hidup lebih bermutu daripada zaman kehidupan kita. Ya, semua juga udah terlanjur. Udah terlanjur semua juga. Ya, kita ini tidurnya udah kelamaan, otak ini, ya, sampai ada sindiran yang sangat pedas, ya. Konon kabarnya kalau ada lelang otak, kayaknya otak kita ini paling mahal karena masih bagus, saking gak pernah dipakai itu. Nah itu, tenang ya Mbak Meta, karena semua juga ini udah terlanjur. Jadi saya menyaksikan sendiri betapa ya sekarang ini, bukan di lingkungan seperti ini, di lingkungan akademis pun daya kritis dan daya kreatif itu seperti sudah menghilang. Saya menyaksikan sendiri. Ya, saya ngasih kuliah 33 tahun 6 bulan. Sampai sekarang saya udah pensiun. Saya pensiun, udah pensiun. Ya, bukan nggak kepake, bukan. Saya memilih untuk menghabiskan energi saya di tempat yang jauh lebih besar lagi, lebih luas lagi, karena banyak orang yang membutuhkan. Jadi itu adalah sebuah pilihan. Ya, saya sudah cukup mengabdikan diri pada negara 33 tahun 6 bulan. Ya, syarat untuk mengabdi itu sebetulnya 30 tahun. Dan saya sudah lewat 3 tahun 6 bulan. Dan sebetulnya saya masih punya kesempatan untuk mengabdi. Tetapi saya menyadari dengan segala keterbatasan bahwa saya ingin mengerjakan sesuatu yang jauh lebih besar lagi di masyarakat untuk suatu perubahan. Ya. Dan saya mengambil pilihan untuk pensiun. Alhamdulillah SK-nya sudah keluar. Saya kira udah 4 jam saya bicara ini, dan saya sudah bicara secara mendetail semuanya. Ini adalah hadiah saya di akhir tahun 2024, dan semoga hadiah ini didengar oleh banyak orang, sehingga banyak orang yang mulai sadar untuk bisa memutus siklus keturunan yang tidak produktif, sehingga kita bisa melahirkan generasi emas kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.